Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin thumma izdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan, kabar baik pian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan beragam nikmatnya yang kalau kita hitung-hitung niscaya kita tidak sanggup. Kalkulator paling canggih pun mungkin jebol untuk menghitung besarnya nikmat Allah. Pernah kan kalian menghitung di kalkulator, Pak? Kalau angkanya besar itu error jadinya. Nah mungkin kalkulator kita ini kalau menghitung nikmat Allah error jadinya. Dan Allah hanya minta kepada kita untuk mentaati titah perintahnya sebagai bukti syukur kita kepada Allah Ta'ala. Washkuruli wala takfurun, kata Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di pertemuan sebelumnya ulun kita bersyukur juga, alhamdulillah musola kita makin glowing, makin cerah. Mudah-mudahan secerah hati Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan tambah semangat beribadah di musola kita ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, di pertemuan 2 pekan yang lalu ada pertanyaan dari Bapak siapa ulun lupa, menanyakan tentang apakah qada Allah itu sudah Pak Wahyudin ya? Oh iya. Jadi kami hanya ingin menegaskan pada kesempatan kali ini ada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid. Nanti bisa dicek surah Al-Hadid. Hadid itu artinya besi. Di ayat ke-22 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa kata Allah? Tidaklah musibah, tidaklah bencana yang terjadi di muka bumi ini, demikian pula yang menimpa diri kita, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu semua sudah ditulis, sudah dicatat dalam satu kitab induk namanya Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha. Kata Allah, sebelum akhirnya kami menciptakannya, sebelum kejadiannya itu betul-betul terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang sedemikian itu bagi Allah mudah. Jadi ketetapan-ketetapan Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang ini kita yakini dalam rukun iman yang ke-6, yakni al-qada wal qadar, itu semuanya telah Allah tetapkan di kitab induknya yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Maka kita orang beriman, Pak, dan kita tidak dihisab tentang hal ini. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban tentang hal ini, apapun bentuk musibahnya. Nah, termasuk sekarang sedang mewabah virus Corona. Ini sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz sebelum kejadian ini benar-benar terjadi. Nah, tapi kalau beredar di grup-grup WA bahwa isinya kurang lebih begini, virus Corona dengan dampaknya termasuk anjloknya ekonomi, ini
$1 sudah hampir 16.000 nih Pak, 15.900 sekian sudah. Termasuk penutupan haji dan umroh, itu di grup WA beredar tulisan itu sudah diramalkan oleh seorang arif billah 1000 tahun yang lalu. Nah, itu beredar. Katanya itu tertulis dalam kitab Akhbaruz Zaman namanya, karangan Syekh Sulaiman namanya. Nah, saya lacak kitabnya itu Pak di Mbah Google, ternyata dapat kitabnya memang. Jadi kitabnya itu judulnya Akhbaruz Zaman, tapi ternyata penulisnya bukan Syekh Sulaiman, tapi Syekh Hasan bin Ali dan seterusnya, seorang ahli sejarah. Kemudian saya cek tahun wafatnya beda. Kemudian saya cek halaman yang disebut ya di kitab Akhbaruz Zaman yang disebut di grup-grup WA itu halamannya sekitar 300 sekian, 365 kalau tidak salah. Sementara kitab yang saya dapatkan itu hanya 281 halaman. Berarti kan nggak nyampe 300 sekian itu. Ternyata setelah lacak-lacak punya lacak, hoax. Kesimpulannya itu hoax. Jadi kalau pian menemukan tulisan itu di grup WA, tidak usah ikut-ikut nyebarkan. Itu hoax. Dan hoax seputar corona ini begitu banyak Pak. Sampai Menteri Informatika itu, Komunikasi dan Informatika itu mengeluarkan daftar hoax seputar corona. Ratusan jumlahnya. Jadi memang harus hati-hati juga. Nah, kembali ke tadi, jadi wabah penyakit seperti ini pun sudah Allah tetapkan. Nah, maka sikap kita apa menyikapi wabah seperti ini? Tentu yang pertama, kita hanya berwakil kepada Allah. Kita bersandar hanya kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Bahwa tidak menimpa diri kita kalau memang itu tidak menjadi ketetapan Allah. Dan akan menimpa diri kita kalau sesuatu itu memang sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi mudarat, manfaat itu nggak akan kita peroleh tanpa izin dan ketentuan Allah. Itu keyakinan kita. Sama dengan kematian. Dalam Al-Quran disebutkan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu kalau sudah datang waktunya, kita nggak bisa memundurkan sedetik pun, sebagaimana kita nggak bisa memajukan sedetik pun. Yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah Ta'ala, kematian itu akan mendatangi engkau meskipun engkau bersembunyi di balik tembok yang kokoh sekalipun. Jadi kalau memang sudah qadar Allah, sudah ketetapan Allah, kita nggak bisa menghindarkannya. Maka kita nggak perlu panik tentu Pak, yang pertama. Yang kedua, nggak usah takut. Jangan gara-gara virus corona, Banjarmasin, Kalsel ini kan masih aman, belum zona merah. Jangan kemudian dengan alasan corona panik, akhirnya masjid kosong, musola kosong, pengajian kosong. Insya Allah Batola Banjarmasin masih aman, belum zona merah. Nah, alhamdulillah Pak Wali Kota sudah bertindak cepat, Wali Kota Banjarmasin, sekolah sudah diliburkan. Namun sayang Duta Mall belum diliburkan. Jadi bukan belajar di rumah, malah belajar di Duta Mall. Nah, kemudian belajar di rumah katanya gitu, belajar sama ibunya. Ternyata anaknya mau ke sekolah. Kenapa? Ternyata ibunya lebih galak dari ibu gurunya. Dan itu betul Pak, nyata itu. Sampai akhirnya KPAI menerima laporan pengaduan. Komisi Perlindungan Anak itu menerima aduan anak-anak yang stres belajar di rumah. Ternyata ibunya lebih galak daripada ibu gurunya itu. Nah, termasuk saya juga menyayangkan beberapa hari yang lalu itu Pak Wali Kota Banjarmasin hanya menghimbau kepada tempat hiburan malam supaya ditutup. Padahal harusnya jangan dihimbau, tapi diwajibkan. Nah, baru kemarin akhirnya ada berita beredar sudah dinyatakan tempat-tempat hiburan malam, diskotik, termasuk tempat biliar itu ditutup, tapi sementara dari 20 Maret sampai 30 Maret. Harusnya ini kalau maunya kita ditutup selama-lamanya, karena nggak berkah.
Pajak dari situ juga nggak berkah. Pajak dari sumber maksiat. Insya Allah masyarakat Banjarmasin nggak miskin tanpa memungut pajak di situ. Insya Allah kita ini kaya, seandainya dikelola dengan benar. Yang Banjarmasin ulun kira penting untuk ditutup karena Banjarmasin itu akses keluar. Yang dari Jawa ke sini, dari sini ke Jawa itu memang harus ditutup. Sama dengan Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang juga sudah menyatakan lockdown, sudah ditutup. Cuman saya nggak sinkron sama pemerintah pusat. Nah, maunya Jokowi jangan dulu, karena nanti ada efek ekonomi. Tapi pemerintah daerah tetap ngotot gitu. Ini kan nggak sinkron, Pak. Pusat daerah nggak sinkron. Itu yang pertama, jangan panik, jangan takut. Tapi bukan berarti tanpa ikhtiar. Ini ada satu cerita menarik. Dulu peristiwa yang hampir mirip dengan kejadian kita hari ini, Pak, itu pernah terjadi di Syam. Di bulan Muharram dan bulan Safar. Itu juga menyebar penyakit mewabah. Kalau bahasa Arabnya ta'un. Dan tentang ta'un ini sudah ditulis oleh para ulama-ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Tebal kitabnya, Pak, 444 halaman. Jadi bahkan di kitab itu disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, kalian itu nanti akan menaklukkan, akan membebaskan Syam, dan kalian nanti akan terkena penyakit ta'un, kata Nabi. Jadi sudah disebut oleh Nabi. Ini sekali lagi menegaskan bahwa Nabi kita itu memang benar-benar Nabi. Apa yang diucapkan beliau itulah wahyu dari Allah. Al-Quran itu mukjizat dari Allah. Nabi sudah sebutkan. Nah, akhirnya benar terjadi penyakit mewabah di Syam. Syam itu sekarang Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan. Di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, angka korban terus meningkat hingga akhirnya Amir Syam, saat itu Abu Ubaidah, itu mengirim surat kepada Amirul Mukminin di Madinah. Kirim surat, akhirnya Umar dan rombongan datang. Tapi belum sempat masuk ke wilayah Syam, masih di perbatasan, beliau dicegat oleh rombongan Amir Syam, yakni Abu Ubaidah. Nah, mereka mengajak bermusyawarah di situ. Jadi nggak usah, sebagian mengatakan nggak usah masuk, ya, pulang saja. Sebagian yang lain mengatakan, bukankah engkau kesini karena mengharap ridha Allah? Terus saja masuk, insya Allah dalam lindungan Allah. Ini penting juga saya sampaikan, Pak, karena hari ini umat Islam nampaknya terbelah itu menjadi dua. Ada yang dengan alasan tawakal akhirnya cenderung meninggalkan ikhtiar. Ini mohon maaf, kapan waktu ada saudara-saudara kita yang melakukan ijtima di Malaysia. Ijtima di Malaysia. Nah, pulang dari Malaysia rupanya terjangkit. Itu yang kata Pak Jokowi tablik akbar itu. Padahal bukan tablik akbar, Pak, ijtima. Ya, teman-teman jamaah tablik dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata sudah dihimbau teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini dari jamaah tablik untuk tidak melakukan ijtima di Makassar. Baru-baru aja ini. Tapi ternyata dengan alasan tawakal tadi, ya, dengan alasan tawakal, mereka tetap melakukan ijtima. Menurut satu sumber berita, mudah-mudahan ini benar, ya, mudah-mudahan tidak benar, maksudnya, mudah-mudahan tidak benar, itu diberitakan akhirnya ada 190 peserta ijtima itu yang terjangkit virus corona. Karena di antara ijtima teman-teman jamaah tabligh ini kan dari lintas negara, Pak, dari berbagai negara. Dari berbagai negara, termasuk terutama di Pakistan, India, Bangladesh itu. Nah, ini alasannya adalah tawakal. Nah, benarkah kemudian menempatkan tawakal itu seperti ini? Jadi kembali ke cerita tadi, ketika Sayyidina Umar mau masuk ke Syam, dicegat oleh rombongannya Abu Ubaidah, nggak usah masuk, yang lain mengatakan masuk saja. Nah, akhirnya Umar bimbang. Dalam kebimbangan itu akhirnya Umar bermusyawarah. Pertama, beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, rupanya sahabat muhajirin ini beda pendapat. Boleh, Pak, ya, beda pendapat, ya. Beda pendapatan aja boleh, begitu kan. Ya, apalagi beda pendapat. Satu pendapat mengatakan pulang, balik ke Madinah. Pendapat yang lain mengatakan tidak apa-apa, terus saja.
Akhirnya Umar masih bimbang. Dipanggil lagi sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah, yang menjadi penolong dakwah kala itu. Ternyata pendapatnya sama seperti pendapat sahabat Muhajirin. Akhirnya Umar masih bimbang. Akhirnya beliau memanggil sahabat-sahabat yang masuk Islam ketika masa pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Nah, ternyata sahabat-sahabat dari yang masuk Islam ketika Fathu Mekah itu mereka sepakat bahwa Umar harus kembali, jangan masuk ke Syam. Mereka mengutip hadis Nabi, idza kana bi ardin, jika di satu negeri itu ada penyakit mewabah, ya, mengutip hadis Nabi mereka, fala tadkhuluha, jangan engkau masuk. Jadi justru jangan nantang-nantang masuk ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala alaikum, dan jika engkau tinggal di satu negeri, satu tempat, satu wilayah, dan di situ sudah menyebar penyakit mewabah, kamu jangan kemana-mana. Nah, itu pesannya. Nah, akhirnya mantap Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mau pulang. Ketika mau pulang itu, dia dikomentari oleh Amir Syam, Gubernur Syam, Abu Ubaidah tadi. Apa kata Abu Ubaidah? Ya Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah. Nah, ini yang terkaitkan dengan tawakal tadi, Pak. Kata Abu Ubaidah, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari ketetapan Allah? Apakah engkau lari dari qadar Allah? Lalu Umar mengatakan, falaula ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah, seandainya bukan engkau yang ngomong begitu Abu Ubaidah, mungkin Umar akan marah-marah itu. Gak senang Umar dengan sanggahan Abu Ubaidah itu. Lalu Umar mengatakan begini, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kata Umar bin Khattab, kami ini berpindah dari satu ketetapan Allah kepada ketetapan Allah yang lain. Sebagaimana engkau kalau punya banyak unta, lalu di sini ada padang rumput yang gersang, sini ada padang rumput yang subur, engkau tinggalkan padang rumput yang gersang, berpindah kepada padang rumput yang subur. Bukankah itu pilihan engkau? Artinya engkau berpindah dari satu ketetapan Allah kepada ketetapan Allah yang lain. Nah, ini pelajarannya apa, Pak? Saya ingin tanya, Umar itu sahabat Nabi apa bukan? Halo, sahabat Nabi. Umar itu termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga apa bukan? Masuk. Ulun ingin tanya ke pian, Umar itu kurang apa tawakalnya Umar bin Khattab? Betul? Kurang apa husnuzannya Umar bin Khattab kepada ketetapan Allah? Betul? Tapi bukankah Umar bin Khattab tetap melakukan ikhtiar? Jadi jangan dibentur-benturkan antara tawakal dengan ikhtiar. Tawakal itu amal hati, bahwa kita hanya bersandar kepada Allah, kita hanya bergantung kepada Allah, kita berwakil sepenuhnya segala urusan kita kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah berazam, sudah bertekad, sudah bertauhid, maka serahkan urusannya itu semuanya kepada Allah. Tapi Pak, ini ulun ingin koreksi juga. Tawakal itu bukan berarti di akhir. Kita sering dengar kan orang ngomong begini, saya sudah berusaha Ustaz, sisanya saya tawakal. Proposal sudah saya sebarkan Pak Ustaz, saya sisanya tawakal. Saya sudah ta'arufan melamar, nah tinggal diterima tidak, saya tawakal Pak Ustaz. Seolah-olah Pak ini, kalau begini pemahamannya, pertanyaannya, berarti saat kita berusaha apakah kita tidak bertawakal? Saat kita buka toko, lalu menjaga, sudah promosi, apakah saat itu kita tidak tawakal? Kan tawakalnya di belakang tadi. Nah, ini ulun mohon maaf, menurut ulun ini kurang pas. Tawakal itu ada sebelum kita melakukan usaha, tawakal itu ada saat kita berusaha, dan tawakal itu tetap ada setelah kita berusaha. Karena makna tawakal itulah bersandar kepada Allah. Hati kita hanya bergantung kepada Allah. Hati kita hanya berwakil kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya begini, Ustaz, kan ada hadis Nabi, ada Arab Badui datang nemuin Nabi, lalu ternyata ontanya belum ditambatkan, belum diikat. Nabi nanya, ontamu sudah diikat belum? Belum. Saya bertawakal kepada Allah. Kata Nabi, iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat ontamu, kemudian ikat ontamu dan bertawakal kepada Allah. Bapak Ibu yang ulun muliakan, hadis ini tidak menunjukkan urutan. Hadis ini tidak menunjukkan urutan. Karena dalam bahasa Arab huruf waw itu tidak menunjukkan urutan. Iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikatlah
dan tawakal kepada Allah. Wa itu dalam bahasa Arab disebut lil mutlaqil jam'i, semata-mata untuk menggabungkan dua peristiwa, dua objek atau dua orang. Jadi kalau saya mengatakan ja'a Zaidun wa Ahmadu, telah datang Zaid dan Ahmad, itu apakah bisa dipahami artinya Zaid duluan dari Ahmad? Enggak. Kecuali saya ngomong begini, ja'a Zaidun fa Ahmadu, telah datang Zaid kemudian Ahmad. Berarti siapa yang duluan? Si Zaid, baru kemudian Ahmad. Atau kalau ulun mengatakan ja'a Zaidun tsumma Ahmadu, telah datang Zaid kemudian. Tadi kalau ulun tadi menyebutkan lalu, ini kemudian jedanya panjang, baru Ahmad. Ini berarti menunjukkan urutan. Tapi kalau ulun mengatakan ja'a Zaidun wa Ahmadu, telah datang Zaid dan Ahmad, itu tidak menunjukkan urutan sama sekali. Jadi kalau hadis itu menyebutkan iqilha wa tawakkal 'ala Allah, ikat dan bertawakal kepada Allah, itu artinya apa? Tidak ada urutan, ikat dulu baru tawakal. Tidak ada makna tuh urutan bahwa usaha dulu baru tawakal. Hadis itu tidak bertentangan dengan ayat yang menyatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau telah berazam, bertekad, serahkan urusannya kepada Allah. Jelas nih, Pak ya? Jadi mestinya tawakal itu ada sejak awal, ada saat berusaha, ada setelah berusaha. Makanya kita ketika keluar rumah doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Artinya apa? Tawakalnya itu sejak kita berangkat. Sejak kita berangkat mau bekerja, mau ke sekolah, mau ke kampus dan seterusnya, kita sudah bersandar kepada Allah. Nah, ini tawakal amal hati. Dan amal hati itu tidak perlu dipertentang-tentangkan dengan amal zahir. Amal hati itu suatu hal, amal zahir, amal badan itu hal yang lain. Maka kesimpulannya, kita wajib bertawakal, tapi kita juga wajib berikhtiar. Apa ikhtiar kita? Sering-sering cuci tangan, banyak-banyak berwudu, karena orang berwudu disunahkan untuk berkumur-kumur, beristinsyak, masukkan air ke dalam hidung, kan begitu Pak ya? Kalau perlu kita salaman setelah ini, nggak usah pegang tangan, cukup begini saja, nggak usah sikut-sikutan. Apalagi petanding batis, itu di Papua ada videonya, salaman cara baru, batis lawan batis, nggak usah Pak. Apalagi sikut-sikutan. Ya, ini ikhtiar, bagian dari ikhtiar. Salaman sunnah, tapi kalau itu menjadi sesuatu yang menghantarkan kepada tersebarnya virus, kan itu menimbulkan mudarat. La darara wa la dirara fil Islam. Kita mungkin kuat karena masih muda, nggak punya riwayat hipertensi, nggak ada riwayat jantung, nggak ada riwayat apalagi diabetes, ya. Tapi kalau begitu kita ke rumah salaman sama orang tua kita punya riwayat, nah akhirnya beliau tertular dan seterusnya. Karena corona ini penyebarannya begitu cepat. Termasuk bisa jadi dia ada di duit, dia masih bisa bertahan beberapa waktu. Belum ada penelitian memang, belum ada penelitian. Tapi kalau dia ada di duit lalu tertempel di tangan kita, nah ini hati-hati juga. Berarti setelah menerima duit, cuci tangan. Nah, bawa kalau perlu kemana-mana hand sanitizer. Habis Ustaz, wah, diborong orang sudah karena panik. Ya, bikin hand sanitizer alami. Daun sirih direbus, airnya dimasukkan ke air spray, disemprotkan. Sirihnya gundul dah Ustaz. Wah, sudah nggak tahu lagi saya. Sirihnya sudah diminta tetangga kanan, kiri, depan, belakang, akhirnya gundul sirihnya. Ya, cuci tangan lah minimal gitu Pak ya. Cuci tangan. Itu bagian dari ikhtiar kita. Ada yang nanya, Pak Ustaz, boleh nggak sirih hand sanitizer? Kan dia dari alkohol. Ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan haram. Karena Nabi pernah bersabda, fatadawau, kata Nabi, fala tatadawau biharamin. Berobatlah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan mubah. Ini mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa kok mubah? Karena pernah dulu ada dua suku Uqal dan Urainah datang ke Madinah. Mereka nggak cocok dengan iklim Madinah, sakit perut. Akhirnya Nabi menyarankan minum susu unta dicampur kamih unta. Air kencing unta, biidznillah sembuh. Nah, makanya Pak, kamih unta itu larang pada susu unta. Satu botol halus susu unta 5 real, kamih unta 15 real. Nah, itu di Hudaybiyah. Jadi kamih unta lebih larang. Nah, ini mubah menurut mazhab Syafi'i. Yang lain mengatakan makruh. Saya mengambil pendapat yang makruh Pak. Jadi nggak apa-apa pian pakai hand sanitizer dari alkohol. Ya. Nah kalau sholat sementara nggak usah direnggangkan lah di sini ya. Itu kan beredar video direnggangkan 1 meter 1 meter.
social distancing, gitu kan? Nah, kalau di sini insya Allah masih aman. Tapi nanti kalau naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, kalau ternyata mewabah sampai di sini, boleh nggak sholat begitu? Boleh. Ya. Sah tidak berjamaahnya? Sah. Dalam mazhab Syafi'i, imam dengan makmum itu boleh jarak kalau masih dalam satu masjid bahkan sampai 150 hasta. 300 hasta dalam kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. 300 hasta itu berapa? Sekitar 150 meter. Jadi imam di sini, makmum di sana, Pak, 100 meter itu masih sah jamaahnya. Boleh itu. Bisa dicek di kitabnya Taqriratus Sadidah namanya. Jadi kalau ternyata itu masih sah salat jamaahnya. Nah, meski ada yang mengatakan makruh, Imam Ar-Ramli mengatakan makruh. Apa yang dimaksud makruh? Sah tetap salatnya, tapi tidak mendapat pahala jamaah, kata Imam Ar-Ramli. Nah, termasuk ikhtiar kita, misalkan naudzubillah, ternyata akhirnya menyebar. Boleh enggak misalkan muncul pertanyaan, enggak lagi sholat berjamaah di musola ini? Ya, itu kan juga. Nah, jawabannya Pak, kalau memang sudah menyebar dan kondisinya sangat membahayakan, boleh. Boleh tidak sholat berjamaah. Dan sudah keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, termasuk fatwa dari Hay'ah Kibarul Ulama Azhar Mesir. Sudah keluar itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Abbas pernah memerintahkan kepada muadzinnya, berkata kepada muadzinnya, kata Ibnu Abbas, wahai muadzin, kalau engkau sudah mengumandangkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah. Jangan engkau mengumandangkan hayya 'alas shalah, tapi gantilah sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Karena kata Ibnu Abbas, karena hal ini pernah dilakukan oleh manusia yang lebih baik daripada aku. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi pernah Nabi memerintahkan muadzinnya mengatakan sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di kemah-kemah kalian. Nah, baru di zamannya Ibnu Abbas menggubahnya menjadi sallu fi buyutikum. Makanya kalau kalian lihat ada video beredar di Arab kah itu, di mana itu ada masjid, muadzinnya setelah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallu fi buyutikum. Itu ada hadisnya, Pak. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, kami mengambil pendapat itu, artinya kalau memang kondisinya sudah sangat membahayakan itu boleh. Nah, tapi kalau pian hendak jua tetap di sini, resikonya tertular, ya nggak apa-apa juga. Kan boleh tadi, Pak. Boleh diambil, boleh juga tidak. Karena bagian akhir yang ingin saya sampaikan, kalau ternyata toh kita kena, Pak, itu rahmat bagi orang-orang beriman. Ini supaya kita nggak panik. Ini yang saya sampaikan. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Bunda Aisyah, kata Bunda Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Saya pernah bertanya kepada Nabi tentang penyakit mewabah. Fa akhbaroni, kemudian Nabi memberitahuku lahu tentang penyakit taun itu. Apa kata Nabi? Ini, Pak, simak hadis Nabi. Kata Nabi, kana adzaban yab'atsuhullahu ala may yasha. Penyakit taun itu adalah azab dari Allah, ya, atas siapapun yang Dia kehendaki. Taun ini, corona ini azab bagi Cina, Pak. Presiden Cina Xi Jinping itu mengatakan hari ini tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan Cina. Dengan sombongnya dia makan begitu. Memang Cina ekonominya kuat, militernya kuat, penduduknya terbesar di dunia, lebih 1 miliar. Tapi apa yang terjadi? Hanya dengan virus yang kecil, ukuran nano, Cina kelimpungan. Ini azab dari Allah. Tapi kata Nabi, wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi wabah ini Allah jadikan rahmat bagi orang-orang beriman. Ini terlepas, Pak, ya, siapa yang menjadi pelaku penyebaran virus ini. Karena menurut beberapa analisa, itu memang sengaja dikirim oleh Amerika ke Cina. Jadi di bulan Maret tahun 2019 ada latihan militer Amerika di Wuhan persis. Kemudian keanehan itu di bulan Oktober seluruh duta besar Amerika yang ada di Cina, yang basisnya itu di Wuhan, itu ditarik semua. Seolah-olah Amerika sudah tahu.
Nah, kemudian virus corona itu diduga itu dari kelelawar, bukan dari kelelawar yang di Wuhan, tapi di Afrika Selatan. Itu menurut satu sumber yang saya baca. Jadi memang ada kemungkinan ini memang permainan Amerika menyebarkan senjata biologisnya. Apa motifnya? Persaingan perang dagang dengan Cina. Amerika tidak mau disaingi soal ini. Nah itu. Apalagi memang dulu tahun 2010 itu sudah ada prediksi dari National Intelligence Council, jadi kumpulan lembaga-lembaga intelijen dunia, itu menyebutkan 2020 selain akan tegaknya khilafah, India akan menjadi negara adidaya, Amerika tetap menjadi negara adidaya, Cina akan menjadi negara adidaya, dan Amerika tidak mau disaingi, Pak. Itu karakter Amerika yang tidak mau disaingi. Ada kemungkinan itu. Tapi ala kulli hal, yang jelas ini azab bagi mereka. Dan ini rahmat bagi orang-orang beriman. Kenapa kok rahmat? Nabi melanjutkan sabdanya, kata Nabi, falaisa lirajulin yaqa'ut ta'un, tidaklah seseorang yang terkena penyakit ta'un, kemudian dia wayam kusufi baitihi, dan dia tetap diam di rumahnya. Jadi memang kalau sudah kena apa? Sunnah Nabi ini, jangan kemana-mana, bertahan di rumah. Yam kusufi baitihi, wa fi riwayatin wayam kusufi biladihi, hendaklah dia diam di negerinya, di kampungnya, jangan kemana-mana. Ini sunnah Nabi. Tadi seperti yang dikutip para sahabat ketika menyambut kedatangan Umar bin Khattab. Sabiran muhtasiban, kemudian dia bersabar dan dia berbaik sangka dengan ketetapan Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia meyakini bahwa tidak akan menimpa dirinya kecuali yang apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Maka illa, tidak ada balasan baginya, kana lahu mithlu ajri syahid. Maka orang yang lalu meninggal karena penyakit taun ini, kata Nabi, dia mendapatkan seperti pahalanya orang syahid fisabilillah. Syahid, Pak. Siapa yang nggak pengen syahid? Yang pengen syahid boleh angkat tangan. Oh, belum mantep ini. Nah, karena berarti harus mati dulu gitu. Harus kena corona dulu. Nah, tapi belum sampaikan, Pak, fadilah orang mati syahid. Mati syahid itu kan ada 3. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Kena penyakit taun, corona, ini adalah syahid akhirat. Apa balasan orang yang syahid akhirat? Diampuni dosanya sejak dikuburkan. Yang kedua, dia bisa lihat tempatnya nanti di surga itu di mana. Dia langsung lihat. Yara maq'adahu fil jannah. Dia langsung lihat. Kemudian yang ketiga, bebas siksa kubur. Nah, apalagi? Yang keempat, dia nanti tetap merasa aman ketika manusia merasa takut di padang mahsyar. Yang kelima, dia dinikahkan dengan 72 bidadari. Nah, ini, Pak, satu aja udah mantap, apalagi 72 gitu kan. 72 hadisnya itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hasan sahih gharib, kata Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan sahih. Nah, dan yang keenam, dia berhak memberi syafaat 70 anggota keluarganya, Pak. Memberikan syafaat 70 kerabatnya. Itu bagi siapa? Bagi orang yang meninggal karena penyakit corona.